Nah, dalam ayat ke-34 ya sampai ayat ke-40 dari surat An-Nazi'at itu menjelaskan tentang hakikat ya, kiamat kubro. Ya. Jadi kiamat itu ada dua macam. Ya, pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Ya. Kiamat kubro diawali dengan tiupan yang pertama, ya, di mana alam semesta dihancurkan oleh Allah SWT. Yang tertinggal adalah malaikat. Ya. Malaikat di penjuru langit, tempat yang paling atas, ya, itu sedang memikul arasy. Ya. Jadi semuanya hancur, ya. Langit, bumi dan penghuninya itu dihancurkan, dilenyapkan Allah SWT. Kemudian disusul dengan tiupan yang kedua, ya. Diawali ya, dengan dibangunkan manusia dari alam kubur, kemudian dikumpulkan di alam mahsyar, dihisab, kemudian diponis. Ada yang bahagia di sorga, ada yang celaka di neraka. Ya. Jadi hakikat ya, kiamat kubro itu adalah malapetaka ya, dan kesengsaraan yang besar. Ya. Allah menyebutnya at-tammatul kubro ya, atau asyiddatul udhma. Ya. Jadi malapetaka yang paling besar. Dan kemudian kesengsaraan yang paling besar itu terjadi pada saat kiamat kubro, pada tiupan kedua. Ya. Faida ja'atit tammatul kubro, maka apabila malapetaka besar telah datang, dan ini dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar ya. Ya. Jadi faida ja'atil qiyamatul kubro ya, wa syiddatul udhma wa hiya an-nafkhatus tsaniyah. Maka apabila kiamat kubro dan kesengsaraan, jadi malapetaka besar dan kesengsaraan yang besar itu telah datang, yaitu pada tiupan yang kedua, yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Ya, pada hari itu, ketika itu manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya. Ya, jangankan ya ketika kita sudah tua, ketika kita lama hidup di dunia, ya, sampai sekarang saja banyak ya, amal-amal kita yang kita lupa, ya. Kita tidak ingat lagi ya, amal apa saja yang pernah kita lakukan. Tapi nanti itu akan ingat semua ya. Bahkan kemudian ya, bikin orang kafir, bikin orang fasik, bikin orang maksiat itu sadar, kemudian bertobat, tapi tidak ada manfaatnya. Sadar waktu itu ya, kemudian tobat waktu itu tidak ada manfaatnya. Ya. Jadi dalam Islam itu ya, jangankan nanti pada waktu kiamat kubro, pada saat dijemput sakratul maut saja itu taubat sudah tertutup. Ya, apalagi nanti. Ya. Jadi semua manusia termasuk orang kafir, orang fasik dan orang maksiat itu menyadari, ya, mengingat semua yang pernah dilakukannya. Ya. Kemudian dia berusaha untuk taubat. Jadi inda izin ya yu'radu 'alal insan kullu amalihi min khairin ya wasyarrin. Jadi pada waktu itu akan ditampakkan, diperlihatkan kepada manusia semua amalnya, baik berupa kebaikan atau kejahatan dan keburukan. Kemudian fayatadzakkaru, dan ia mengingatnya. Jadi ada semacam CCTV ya. Kemudian diputar kembali sampai dia mengingat semua yang telah dilakukan. Kemudian wayak tarifihi, bahkan mengakuinya. Ya. Kalau di dunia kan menyangkal, walaupun ada saksi ahli dan lain sebagainya. Ya, manusia bisa menyangkal, bisa membela diri. Ya, karena ada, ya, misalnya pengacara yang ahli dan sebagainya. Nanti nggak bisa. Ya. Jadi wayak tarifu, bukan hanya menyadari, bukan hanya mengingatnya, tapi wayak tarifu bihi, mengakuinya. Ya. Kemudian waburijatil jahimu lima yara, dan mereka akan diperlihatkan oleh Allah dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Ya. Jadi ada orang-orang yang diperlihatkan neraka, bahkan neraka yang paling dahsyat, namanya neraka jahim, nama lain dari neraka jahanam. Jadi tidak semua orang bisa melihatnya.
kecuali yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diawali ketika tidur panjang di alam kubur. Jadi orang yang beriman ketika tidurnya akan diperlihatkan sorga dan kenikmatannya, sehingga dia berdoa supaya kiamat itu disegerakan. Tapi bagi orang yang munafik, ya, dalam tidurnya diperlihatkan neraka dan kesengsaraannya, sehingga dia berdoa kepada Allah agar kemudian kiamat itu di-cancel. Kalau bisa jangan ada kiamat. Ya. Melihat neraka saja itu luar biasa, ya, takutnya, ya. Apalagi sampai kemudian melihat langsung. Tadi kan melihatnya dalam tidur, nanti diperlihatkan dengan jelas, ya, ketika bukan dari tidurnya, ketika dibangunkan dari tidur panjangnya, sampai kemudian dia menyesal, ya wailana man ba'asana min marqadina, ya Allah, ya betapa celakanya kami, ya, siapa yang membangunkan dari tempat tidur kami. Jadi sejatinya, ya, alam kubur itu namanya marqad, ya, di samping barzakh, alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Tapi juga marqad itu tempat tidur setelah disiksa di dalam kubur, atau kemudian bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir, bahwa kemudian disuruh tidur, ya, dalam mimpi yang indah atau dalam mimpi yang buruk. Kemudian kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka, katanya. Sekali-kali tidak. Jangan melakukan kekufuran. Jangan melakukan kefasikan. Jangan melakukan kemaksiatan. Kenapa? Apabila bumi digoncang berturut-turut berbenturan. Jadi digoncangnya itu bukan 1 menit 2 menit, tapi berkali-kali, berulang kali, terus menerus diguncang. Bayangkan, diguncang sekian menit saja paniknya luar biasa, dan kemudian dampaknya juga luar biasa. Ini digoncangnya itu terus menerus, ya, berulang-ulang, ya. Fa idza zulzilatil ardu, ya, kemudian wakassara ba'duha ba'dan, dijelaskan. Jadi maka ketika bumi berguncang dan saling menghancurkan, ya. Jadi saling menghancurkan ketika digoncangkan itu, satu sama lainnya itu adalah saling menghancurkan. Jadi berbenturan satu dengan yang lainnya, dibenturkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bumi lenyap, langit lenyap, penghuninya lenyap, wajah rabbuka wal malaku soffan. Yang tertinggal adalah Allah, ya. Akan datang itu, ya, Tuhanmu itu, wal malaku dan malaikat, soffan dalam keadaan berbaris rapi. Jadi sejatinya kita sholat berjamaah kemudian, ya, safnya rapat, lurus dan rapi, itu adalah mencontoh safnya malaikat. Jadi malaikat juga bersaf-saf, ya, bersaf-safnya itu bukan hanya rapat kemudian lurus, tapi juga rapi, ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal malaikatu sufufan, dan para malaikat itu berbaris, ya, rapi. Nah, kemudian diwaji ayyoma idim bi jahannam. Pada waktu itu baru didatangkan, ya, dihadirkan, diperlihatkan, ya, neraka jahanam. Yauma idin yatadzakkaru insan wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu neraka jahanam didatangkan. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran. Jadi sadar itu sekarang. Dan orang tidak akan sadar kalau tidak berzikir. Orang tidak akan sadar kalau tidak berpikir. Makanya ada neraka khusus disediakan bagi orang yang di dunianya nggak mau berzikir, di dunianya itu nggak mau berpikir, sehingga hidupnya itu tidak sadar, ya. Jadi jangankan taubat, sadar saja tidak. Tapi kemudian nanti kalau sudah terjadi kiamat kubro, tidak ada gunanya kesadaran, dan tidak ada gunanya yang namanya penyesalan, serta tidak ada manfaatnya yang namanya taubat. Jadi waji'a fi dzalikal yaum al-azim bi jahannam yauma idin yata'idu al-kafir wa yatubu, katanya. Jadi akan didatangkan pada hari itu, yaitu hari raya, ya, hari besar, neraka jahanam
Kemudian pada hari itu orang kafir baru menyadari dan kemudian bertobat. Kemudian wa kaifa yanfahu al-itian wa taubah. Tapi bagaimana pada waktu itu tidak ada manfaatnya sadar kemudian juga taubat. Sudah tidak ada waktu untuk menyadari kesalahan kemudian bertobat dari kesalahan itu. Wa qad farrata fihi ma fid dunya. Sementara waktu di dunia mengabaikannya, nggak mau belajar, nggak mau sadar, nggak mau bertobat. Waktu di dunianya, jadi tidak mau sadar, tidak mau bertobat. Wa fata awanuhuma, dan waktu mereka sudah berlalu. Jadi waktu manusia itu Allah berikan cuma 3. Yang pertama waktu kemarin itu sudah lewat. Jadi ketika kita di akhirat itu dunia itu waktu kemarin. Kemudian waktu yang akan datang akhirat itu digaibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak digaibkan itu masjid penuh itu. Kalau tidak digaibkan pengajian itu penuh. Kalau tidak digaibkan setiap malam orang itu sholat tahajud, qiyamul lail. Cuman sayang digaibkan. Jadi hanya orang yang beriman yang kemudian dia akan memakmurkan masjid, kemudian memenuhi majelis ilmu. Demikian pula malamnya tidak dihabiskan untuk tidur, tapi untuk qiyamul lail. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Ciri hamba Allah yang Maha Pengasih yang akan mendapatkan kasih Allah baik di dunia maupun di akhirat nanti adalah orang yang tidur malamnya itu digunakan untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada qiyamul lail, ada niyamul lail. Jadi malam itu sebagian digunakan untuk tidur, tapi sebagian digunakan untuk bangun, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak dilakukan kecuali oleh orang yang berzikir, berfikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaqulu ya laitani qaddamtu fid dunya minal a'mal ma yanfa'uni li hayati fil akhirah. Jadi dalam sadar dan taubatnya ia berkata dengan penuh penyesalan, seandainya saja aku melakukan amalan di dunia yang bermanfaat bagiku di akhirat. Tapi tidak ada gunanya penyesalan waktu itu. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azab Allah. Jadi siksaan manusia sedahsyat apapun cuma 1 kali. Kalau sudah mati selesai. Tapi siksaan Allah berulang kali. Kalau sudah mati dihidupkan lagi. Kalau sudah hancur diutuhkan kembali. Jadi tidak ada manusia yang mampu menyiksa sesamanya dengan siksaan selevel siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa fi dzalika yaum al-asib la yastati'u ahadun wa la yaqdiru ayyu'adziba mithla ta'dzibillah min man asahu katanya. Jadi pada hari itu hari yang sangat sulit, seorang pun tidak akan mampu, tidak akan sanggup dan tidak akan bisa mengazab dengan azab seperti azab Allah kepada orang yang maksiat kepadanya. Jadi jangan main-main dengan azab Allah. Jadi ciri orang yang beriman, dia takut bermaksiat. Kenapa? Karena dia harus berhadapan dengan azab Allah SWT yang tidak ada seorang bisa menyiksa, mengazab seperti itu. Inilah pentingnya kita takut kepada Allah. Sebab rukun ibadah itu akan sah kalau terpenuhi 3 rukun. Pertama, al-khauf, takut kepada Allah. Takut kepada azab Allah, takut kepada keagungan Allah. Yang kedua adalah ar-raja, berharap. Berharap kepada Allah, berharap kebaikan dari Allah, berharap nikmat Allah, surga Allah, ridho Allah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, mahabbah,
mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ya, selanjutnya ya, ini loncat. Wala yuthiku wathaqahu ahad. Ini dalam Al-Fajr ya, sering dibaca oleh Imam Rawatib itu. Ini mengingatkan ya. Jadi manusia itu tidak hanya tidak mampu ya, tidak kuasa, tidak sanggup menyiksa seperti Allah menyiksa ya, yang maksiat kepadanya, tapi juga wala yuthiku wathaqahu ahad. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengikat ya, seperti ikatannya ya. Jadi Allah tuh menyediakan yang namanya belenggu ya, menyediakan yang namanya rantai ya, menyediakan yang namanya ikatan. Dan belenggu yang disediakan oleh Allah, rantai yang disediakan oleh Allah, ikatan yang disediakan oleh Allah, manusia tidak bisa itu membuatnya ya. Ini peringatan Allah dalam surat Al-Fajr ya, ayat 21 sampai 26. Jadi wala yastati'u ahadun ayuthiku mithla wathaqallah ya, wathaqilan wala yablughu ahadun mablaghahu fi dzalik, katanya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat mengikat dengan belenggu atau merantai dengan rantai seperti Allah membelenggu atau merantainya. Dan tidak ada seorang pun yang akan sanggup menyiksa sampai level ini. Jadi siksaan itu ada level ya. Dalam surat As-Sajdah ya, wala nudhiqannakum minal adzabil adna dunal adzabil akbar. Jadi orang-orang yang maksiat kepada Allah itu akan disiksa gitu, mengikuti level-level. Ada level yang paling rendah namanya al-adzabul adna. Ada level yang paling tinggi, paling besar, namanya al-adzabul akbar. Dengan level yang paling rendah saja manusia tidak mampu itu menghadapinya. Misalnya disiksa dengan air, mati itu. Disiksa dengan angin, mati ya. Nanti disiksanya dengan api. Ya, ini lebih dahsyat lagi ya.